dan nanti bersama-sama berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Al-mukarram yang saya hormati tuan rumah dan sepuh-sepuh yang sudah saya sebutkan tadi, dan para jemaah yang hadirin dan hadirat maupun yang tukang masak maupun abang-abang, adik-adik semuanya, semoga oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan orang yang selamat di dunia dan di akhirat. Karena kenapa? Kita mengharapkan orang yang selamat dunia dan akhirat, kita bisa masuk surga gara-gara mengucapkan salam. Pas tatkala kita ketemu di jalan, Assalamualaikum Ustaz, Assalamualaikum Ustaz Masudi, Assalamualaikum Ustaz Sudi, Assalamualaikum Pak Dul, Assalamualaikum Pak Jinali, Assalamualaikum setiap ketemu. Dan itulah di antaranya orang yang selalu mengucapkan salam adalah orang yang dijadikan ahli surga nanti di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi ini adalah ilmu bagi kita agar kita ketemu sama umat muslim, kita mengucapkan salam. Kadang kan orang kelenun cuma nunggu ini kan. Tapi kan kita dilontar kadang assalamualaikum, keselamatan bagimu. Nah seperti itu. Cuman saya pernah membaca di kitab Al-Adhkar Fawaidul Muhtarah, di kitab Muhtarul Hadis. Nah, ini kisah dijelasakan kita boleh mengucapkan salam kepada orang selain muslim. Nah, bahkan di situ dijelaskan agar kenapa? Agar mendapatkan hidayah, karena termasuk umatnya Nabi Muhammad. Tapi ada ikhtilaf juga. Ikhtilafnya kenapa? Kadang tidak boleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada umat muslim. Tapi itu orang kafir Assalamualaikum. Tapi jelaskan dalam Muhtarul Hadis dan mereka beda. Kita Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, bagaimana dianjurkan. Tapi kita mengucapkan salam wa alaikal hidayah, yang diharapkan adalah hidayah. Jadi perkumpulan seperti ini mengucapkan salam kepada sesama walaupun sesama muslim. Kadang saya jujur, saya juga mempunyai orang Cina yang kocak estoh de kiai, padahal orang Cina tapi mau ngucapin salam. Bahkan saya ketemu sama donatur seperti orang burger, orang yang pokoknya dermawan yang tidak berani untuk mengembun ke toko bangunan, bahkan mereka mengucapin membantu dengan nama Muhammad Aminullah seperti itu. Jadi atas nama Lora misalnya. Nah, jadi menerima. Jadi seperti itu. Dan oleh Allah Subhanahu wa taala barang siapa Imam Jalaluddin As-Suyuti fi Kitabih Syarh Syama'il, ya, itu dijelaskan ma min baitin au masjidin au mahallatin. Jadi barang siapa yang barang ada rumah, ada masjid atau tempat di situ diadakan fihi Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diadakan maulid di situ, rumah ini serta yang ada di dalamnya illa hafatil malaika, kecuali malaikat itu datang untuk apa? Untuk mendoakan mereka. Bahkan illa hafatil malaika ala dzalikal makan. Jadi mendoakan apa yang ada di dalam kita, rumahnya juga diberkahi, semuanya diberkahi. Nah, seperti itu. Sampai-sampai wa amahullahu taala birrahmati wa ridwan. Jadi sampai Allah Subhanahu wa taala mengumumkan rahmat dan ridhonya. Jadi kalau Allah sudah rahmatnya turun, ridhonya turun oleh Allah Subhanahu wa taala sengaja. Bahkan ada cerita orang rentenir ini suka membunuh PC aja kata Japan orang. Pas tak kala mau bunuh PC, contoh nih, tak langkong seborna gitu. Contohnya Sam neka suka pinjam PC ke orang rentenir. Dan orang rentenir neka nah dia ke Sam, setiap dia kecompok Sam selalu tidak ada. Selalu sobuk, akan mau orang mereka. Pas tatkala keluar Sam, itu ngalin, awas ke Sam yo. Nyampe ke majelis, diikutin ke majelis. Hadirlah ke majelis orang rentenir itu tukang membunuh PC. Ujung-ujungnya ngapa? Ikut sholawatan. Ya Allahumma sholli ala Muhammad, ikut sholawatan sampai keras-kerasnya gitu. Bahkan orang yang paling keras mengucapkan sholawat itulah adalah orang yang lebih diutamakan oleh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kembali ke cerita tadi, orang yang masuk orang rentenir tadi itu meninggal. Pas tatkala meninggal,
ada seorang ulama bermimpi pas ayatoraki de Ustaz de Syekh Bahar bin Smith, ini kan tak salah. Dan mereka langsung dikatakan, ya Syekh, kenapa sih orang yang tukang rentenir, tukang membunuh PC mak bisa kau lah mimpi masuk surga? Kata kenapa? Seakan-akan tak masuk akal mereka. Pola nak hadirnya majelis kayak majlisnya majlis kan norok solawat, padahal hadirnya kan cuma nakia berkesam. Ternyata hadirnya pola rahmat Allah turun, Allah Taala ridho. Jadi masalah sebanyak dosana, sebanyak kesalahan, sebanyak lupa, ujung-ujungnya masuk surga areng-areng. Jika muka sedaya mereka termasuk orang-orang semulja. Pola apa? Orang semerang selalu tawadu. Yang si tak langkong kau le kan bandingkan pola kalau lora atau tahu sebutkan akan tapi di dalam hikmah budil hikmah walau min famil kalam mereka syair. Ambillah perkataan yang baik walaupun di mulutnya anjing sekalipun. Neka anjing dan neka sampai Kiai Zamahsyari neka terkenal alimnya sampai kalau ada di lautan ada ombak turun tapi pas terkala Allahu Akbar langsung tak jadi ombaknya itu ada cuko itu Kiai Zamahsyari. Saya mau nanya sama sampean, kalau misalnya sampean bisa jawab pertanyaan saya, akhirnya kalau sampean bisa jawab saya akan berguru sama sampean. Tapi kalau tidak bisa jawab sampai lepas nikah ekon cukup. Akhirnya oleh jawabannya dimenangkan oleh ikan. Ujung-ujung iki aku saking tawadun. Ki ujung-ujung Ki Zamahsyari kan termasuk orang semulja. Ki kemuka sampean saja termasuk orang-orang semulja oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan barang siapa yang hadir di maulid ini saat senyapakin teeren nikah senyapakin teeren terus sengat tokang ngangka setokang undang sedaya nikah ridhoin sareng Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya pemasok orang bareng sebanyak dosa sebanyak tokang ngomongin orang ustaz saya omongin sekian saya omongin sahabib saya omongin nek ketak hati selalu mengkadang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasal kala ibadah itu lempar berkotoran nek kaulah termasuk orang kiai habib ustaz seberikan tuh alhamdulillah ki bisa dakwah. Kadang kita sudah masih baik masih salah ya senikah. Kadang masih salah kita berbaik masih salah aja. Dan nikah kemuka oleh Allah Subhanahu wa taala perjuangan kita hadirnya seperti ini oleh Allah Subhanahu wa taala dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bahkan nanti di akhirat nanti ya semua nabi mempunyai salah walaupun maksud ki jaga para nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Soleh, Nabi Musa, Nabi Isa semuanya punya salah. Pasal kalau di akhirat nanti pas langit pecah sampai Kanjeng Nabi mau meninggal ya Allah umati saya kena umat sampai mamin syabati yusyaku illa wa ajudu alamha malaikat cabut akin kaulah nikah cabut akin untuk menanggung sakit umat yang ada di muka bumi ini umat gua ya jadi setengah nikah sakit cabut sakaratul maut nikah tampung oleh Kanjeng Nabi ini kesaking cinta Kanjeng Nabi bukan seiki nggak napa putranya anaknya enggak keluarganya enggak akan tapi umat dan nikah umat itu seneka sebagai peselamat dan seneka bahkan kalau kita cinta kepada ulama saja cinta satu kali kita mandang karena Allah senang kepada ulama satu kali pandang saja Allah memberikan satu malaikat untuk memintakan ampun untuknya sampai hari kiamat. Itulah saking mulianya cinta kepada ulama. Lanjut ke tadi sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud Allah taala yang mana semua umat pasca kiamat minta ke Nabi Adam, "Wahai Nabi Adam, berilah akin kau syafaat." Ma'analah kau tak berhak Nabi Adam merasa bersalah pada ki jaga dan nikah asal surga sampai kutunya dan nikah pada Nabi setuju ma'analah kalau tak pantas jadi Nabi Isa setuju Nabi tak pantas kau dah beri syafaat
Cuma kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di pas segala kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nikah. Asujud, ya Muhammad irfa ra'sak bisfa tusyaffa. Ya Nabi Muhammad angkat, sujud tak angkat. Minta dek kaulah, minta beri syafaat ummati ayat umat saya berkirakin akhirnya masuk akin sepertiga nah akhirnya sujud boleh sampai semua umat Nabi Muhammad yang ada di neraka di situ sampai ke kerek-kereken sampai kalah api dan nikah dan Nabi Muhammad selalu saking cinta nah apa boleh kita semuanya yang hadir bapak ibu yang hadir ke maulid nikah jadi insya Allah akan menjadi orang-orang yang mulia. Imam Syafi'i mengatakan yang ngajak, yang undang kayak tadi itu akan dimuliakan, akan digolongkan termasuk orang-orang yang mati syahid, orang yang soleh. Semoga kita semuanya menjadi orang-orang yang diutus nanti bersama-sama Nabi Muhammad SAW dalam satu bendera. Yang penting kita jangan merasa kita lebih, jangan kita merasa lebih tinggi, jangan kita merasa sok kaya, jangan sampai kita merasa sok alim, jangan sampai kita merasa banyak asetnya, banyak walletnya, jangan sampai merasa seperti itu karena orang yang seperti itu berarti menantang Rasulullah. Kita ada berburuk sangka aja kepada hamba Allah, kita benci kepada ulama, kita benci kepada orang, kita sama dengan benci kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia itu adalah ciptaan Allah. Jadi kita sesama kita saling menghormati, tawaduknya kita sesama kita insya Allah akan menjadi orang yang bertakwa dan cepat tingginya. Dan semoga oleh Allah Subhanahu wa taala kita berkumpulnya saat ini nanti di akhir nanti dan menjadi tanda dan bukti dan saksi bahwa kita menjunjung tinggi baginda kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita sebelum ke neraka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan moga-moga ustaz-ustaz yang saat ini mbah-mbah yang panjang umurnya semoga beliau panjang umur dan apabila beliau sudah duluan semoga kita yang hadir saat ini nanti pas tatkala sakaratul maut disambut oleh mereka dan disambut oleh juga baginda kita Nabi Muhammad SAW. Dan semoga kita semuanya dipanjangkan umurnya dengan keberkahan maulid kita dan semoga oleh Allah Subhanahu wa taala dilancarkan rezeki kita dan semoga oleh Allah Subhanahu wa taala digampangkan urusan kita dan semoga anak-anak kita jadikan anak yang soleh dan berbakti kepada kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Karena kenapa anak istri semuanya akan menjadi musuh kecuali kita dan sabar dan memaafkan. Al-ahilla yawma idin ba'dun ba'din aduun illal muttaqin. Ini di dalam kitab, di dalam Al-Qur'an surah Az-Zukhruf ayat 6 dan 7. Semua persahabatan kita tetangga antar tetangga kadang masih cekcok. Seperti itu. Kadang kita sama saudara, kita sesama keluarga masih mempunyai rasa sifat iri, dengki, mencobain percuma amal kita tidak ada. Jadi semoga dengan perkumpulan kita saat ini Allah berikan hidayah bagi kita semuanya dan diberikan qalbin salim, hati yang selamat. Semoga hati kita ini selamat karena semua persahabatan, semua pertemanan tidak ada hanya salam, bahkan menjadi musuh kepada sebagian yang lain kecuali orang-orang yang bertakwa. Kemuka sahadir mangkin jadi semangat untuk ibadah, jadi semangat untuk mencari rezeki untuk keluarga dan menjadikan pahala. Dan jangan lupa niat, ya Allah kaulah nyari rezeki untuk kedua orang tua kaulah, ya Allah kaulah nyari rezeki untuk anak dan istri kaulah, ya Allah. Karena ajunan ya Allah setiap detik engkau lah anakku ya Allah detikan keringat kita disakin sukses yakin kau lah nekah setiap detik seakan-akan mau solawat insya Allah semuanya akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekali itu muka-muka hadirnya sederajat oleh Allah Subhanahu wa taala jadikan berkah rahmat. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi
فحين قرب عن ودعها